Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Cendrawasih Multitech akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya Cynthia Lagiran sebagai CSO Security System dan SW Tester, Andi Ahmad Muharram sebagai Leader dan SW Implementator, Eka Nirmala sebagai SW System Analyzer, Anissa Jumalia sebagai SW Marketing, Muhammad Mardan sebagai SW Developer, dan Muhammad Fadil sebagai SW UI UX Designer. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah metode Extreme Programming. Sejarah Extreme Programming. Extreme Programming atau XP pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Bram Cunningham pada bulan Maret 1996. Asal mula XP digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembang perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan selaras dengan metode tradisional karena umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tujuan Extreme Programming adalah meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan yang ada dalam pengembangan perangkat lunak. Berikutnya ada Extreme Programming memiliki 4 nilai dasar yang menjadi inti pokok XP, yaitu yang pertama communication atau komunikasi, kedua ada feedback atau umpan balik, yang ketiga ada courage atau keberanian, yang keempat ada simplicity. Yang pertama ada communication. Tugas utama developer dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Yang kedua, feedback. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun. Yang ketiga, courage. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali dan setiap kali kesalahan ditemukan langsung dan diperbaiki. Keempat, simplicity. XP mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Dalam pengembangan sistem yang menggunakan Extreme Programming, terdapat 4 tahapan, yaitu planning, design, coding, dan testing. Planning, pada tahapan pertama ini dilakukan pembuatan user story atau cerita. Berdasarkan data yang diperoleh dari klien, user story ini akan menjadi gambaran dasar dari sistem yang akan dikembangkan. Desain, pada tahapan desain dilakukan perencanaan alur kerja sistem dan perancangan database berdasarkan user story yang telah dibuat sebelumnya. Coding atau pengkodean merupakan tahapan pembuatan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Dalam pembuatan sistem ini dilakukan oleh 2 orang yaitu seorang programmer dan seorang tester. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang atau refactoring apabila terdapat koreksi. Testing merupakan tahapan pengujian sistem. Setiap modul yang sedang dikembangkan akan terlebih dahulu mengalami pengujian. Apabila masih belum sesuai dengan permintaan, maka akan dilakukan perbaikan pada bagian yang dikoreksi. Jika sudah sesuai dengan permintaan, maka sistem sudah dapat
di, diimplementasikan. Siklus hidup ekstrim programming terdapat 5 fase, yaitu yang pertama exploration phase, yang kedua planning phase, yang ketiga iteration to release phase, yang keempat productionizing phase, yang kelima maintenance phase. Kelebihan ekstrem programming: menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kekurangan ekstrem programming: developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal, prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlakukan hari itu juga. Implementasi metode Extreme Programming. The Planning Game. Pendekatan XP dalam perencanaan sangat mirip dengan metode yang diterapkan pada RAD, Rapid Application Development. Proses pendek dan cepat mengutamakan aspek teknik, memisahkan unsur bisnis dengan unsur teknis, dan pertemuan intensif antar klien dan developer. Small releases. Setiap rilis dilakukan dalam lingkup sekecil mungkin. Pada XP, setiap developer menyelesaikan sebuah unit atau bagian dari perangkat lunak. Maka hasil tersebut harus segera dipresentasikan dan didiskusikan dengan klien. Metafor pada dasarnya sama dengan arsitektur perangkat lunak. Keduanya menggambarkan visi yang luas terhadap tujuan dari pengembangan perangkat lunak. Simple design. Sebagai salah seorang penanda tangan Anvil Manifesto, Beck adalah seorang yang tidak menyukai desain yang rumit dan sebuah pengembangan perangkat lunak. Refactoring adalah salah satu aspek paling khas dari XP. Refactoring seperti didefinisikan oleh Martin Fowler adalah melakukan perubahan pada kode program dari perangkat lunak dengan tujuan meningkatkan kualitas dari struktur program tersebut tanpa mengubah cara program tersebut bekerja. Testing. XP menganut paradigma berbeda dalam hal tes dengan model pengembangan perangkat lunak lainnya. Jika pada pengembangan perangkat lunak lainnya, tes baru dikembangkan setelah perangkat lunak selesai menjalani proses coding, maka pada XP, tim pengembang harus membuat terlebih dahulu tes yang hendak dijalani oleh perangkat lunak. Pair programming adalah melakukan proses menulis program dengan berpasangan. Collective ownership. Tidak ada satupun baris kode program yang hanya dipahami oleh satu orang programmer. XP menuntut para programmer untuk berbagi pengetahuan untuk tiap baris program, bahkan beserta hak untuk mengubahnya. Coding standar. Pair programming dan collective ownership hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila para programmer memiliki pemahaman yang sama terhadap penulisan kode program. Continuous integration, melakukan build setiap hari kerja menjadi sebuah model yang disukai oleh berbagai tim pengembang perangkat lunak. 14 Horse Week, Beck berpendapat bekerja 8 jam sehari dan 5 hari seminggu adalah maksimal untuk tiap programmer. Lebih dari itu, programmer akan cenderung membuat berbagai error pada baris-baris kode programnya karena kelelahan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.